Ya, paling kalau aku buat yang lagi mengalami masa-masa gelapnya, eh, coba take a moment and process your life dulu lah. Kayak apa aja yang lu udah pernah capai, and is it worth throwing those away? And lihat ke depannya, apakah it's worth dengan beberapa peluang yang ada di dunia ini, apa lu mau ngebuang itu semua? Dan jangan gampang menyerah sih. Halo, nama gue Ferdinand Joakim. Gue biasa dipanggil Ferdi. Gue anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak gue juga 19 tahun dia meninggalnya. Gue sama kakak gue tuh beda 6 tahun. Mulai deket pas gue SMP paling ya. Dia mulai pindah ke international school, itu gue mulai deket sama dia. Soalnya sering kalau mau ke sekolah dia gue anterin sama nyokap gue gitu kan. Gue nyokap gue dan kakak gue itu udah kayak us three against the world gitulah. Kalau mau dibilang gue lebih mirip siapa untuk sekarang, gue lebih mirip sama kakak gue daripada bokap nyokap gue, karena kakak gue itu dulu kayak protektornya keluarga gue lah. Kayak kalau misalnya bokap gue mau marah, kakak gue yang jadi di garda terdepan gitu kan. Nah pas kakak gue meninggal akhirnya gue harus menggantikan itu. Tapi kalau gue nggak mau protek nyokap atau bokap gue selalu meluruskan mereka berdua kalau mereka ada yang salah. Jadi gue yang selalu menjadi penengah lah. Gue lebih mirip kakak gue daripada mereka berdua gitu. Apa yang gue inget dari kakak gue tuh orangnya gimana ya? Baik sih. Nggak, ya kayak yang gue inget dari kakak gue tuh dia orangnya dermawan. Karena itu ajaran dari nyokap gue sih, kayak meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita harus ngasih tetap ke orang yang lebih nggak punya. Karena kita masih punya gitu loh, meskipun dikit kita masih punya. Jadi kita harus harus bagi gitu. Jadi dia dulu kan ujian pakai C itu di daerah nggak kumuh sih, sentral Surabaya lah. Gue kan asli Surabaya soalnya. Di sentral Surabaya, di mana yang ngambil ujian pakai C itu kebanyakan teman-temannya kayak anaknya tukang pasukan oranye, anak tukang sampah, kayak yang bener-bener orang-orang perkampungan lah. Jadi dia di zaman ujian pakai C itu ada masa tutoringnya gitulah, sama guru dari pemerintah atau dari mana gue nggak tahu juga. Jadi dia habis kelas lah, kelas tutoring ngajak temannya, ayo tak traktir cangkruk apa makan apa harapan ngono tuh, kayak makan pizza atau apa, kayak dia beliin pizza, kayak dia memuaskan lah teman-temannya ini gitu. Buat gue dia role model gue sih, in some ways dia role model gue, dimana dia dermawan, anaknya pinter, dia nggak mau kalah dalam hal-hal yang berbidang intelektual ya. Dia nggak pernah mau kalah, dia tuh anaknya pinter banget emang. Paling kalau setahun 2 tahun, saya lebih dari setahun 2 tahun sih tanda-tandanya. Paling awal tuh dari putus sama pacar SMA. Itu mulai gue tahu kalau dia mulai cutting gitu kan. Jadi kayak cutting tapi kayak nulis nama ceweknya gitu. So 2000 lah. Terus paling untuk yang setahun 2 tahun, yang ketahuan ya, dia tuh nyoba ke 3 kali. Yang di ketiga kalinya kan berhasil. Yang sekali gue nggak tahu tuh gimana ceritanya. Soalnya itu gue taunya dari nyokap gue, pokoknya kakak gue sebelumnya udah pernah nyoba 2 kali sebelum yang terakhir. Yang pertama gue nggak tahu, yang kedua itu pokoknya dia lagi video call sama teman kampus tuh, pas dia udah kampus tuh. Terus dia lagi kayak cutting gitu, terus dia kayak tiba-tiba lemes, terus temennya panik gitu, akhirnya nelpon nyokap gue. Terus tuh kayak untungnya pas masuk tuh udah pokoknya kasur tuh udah darah semua gitu lah. Ini kayak kakak gue langsung dibawa ke rumah sakit gitu kan. Terus dia tahun-tahun terakhir tuh 2 tahun terakhir, dia habis putus tuh berapa tahun ya? Ya tahun terakhir lah, awal tahun terakhirnya dia tuh dia menyendiri banget sih, kayak sama temen-temennya jarang keluar rumah, ke kampus bukan cuti, dia masuk tetap tapi beberapa kali doang gitu loh.
kayak hampir fail absen gitu kan. Sering cabut-cabutan juga. Cabut pun dia nggak ketemu sama teman-temannya itu. Gue nggak tahu dia cabut kemana. Itu gue juga udah jarang ngobrol sama dia. Jarang ngobrol sama nyokap gue. Kayak di kamar, isinya di kamar mulu. Main Dota. Pas itu kan cuman Dota kan. Minum, rokok. Udah itu doang. 2 hal itu doang. Itu mulai menyendiri. Mulai jarang ke gereja juga. Kayak gue sama kakak gue emang nggak aktif gereja banget ya. Tapi dia kayak, gue masih ikut lah nemenin nyokap ke gereja kan. Soalnya nyokap gue kan sering ke gereja. Kakak gue udah kayak bener-bener tidak percaya akan namanya Tuhan karena masalah bukan hanya cewek tapi masalah karena bokap juga, karena pokoknya dengan masalah semua hidupnya lah. Tapi mulai tahun-tahun terakhir di akhir-akhir tahun itu dia mulai ke gereja lagi, meskipun dia ke gerejanya dengan teman-teman, karena dia kalau kan gue menyokap gue kerja pagi, dia kerja malam gitu kan, kerja sama temennya. Terus temennya juga sempat cerita ke gue sama nyokap gitu, kayak dia kalau di gereja tuh serius banget, bener-bener berdoa gitu. Dan gue bersyukur sih bahwa di tahun terakhirnya dia mulai berdoa lagi lah. Dia mulai mencari jawaban pada yang di atas. Ke gue, dia mulai baik tapi masih menjaga jarak. Nggak seperti dulu kayak ngajak bercanda gitu. Paling dia ke gue kayak nanyain gue masalah ada apa. Terus dia nggak pernah cerita masalah ke gue tetap, tapi dia selalu nanyain gue kayak gimana sekarang hari ini gimana, fair gitu. Ke nyokap gue itu mulai gue baru tahu kalau dia, ini gue denger dari nyokap gue, tapi dia cerita ke nyokap gue kayak dia pernah ngapain aja sama ceweknya, kenapa dia bisa sesedih ini, kenapa dia kondisinya seperti ini sekarang gitu. Mulai cerita itu. Baru di minggu-minggu terakhir dia itu mulai, dia sama teman-temannya bener-bener, nyokap gue kan emang dia kan, gue nggak terlalu percayakan hal mistis ya, tapi nyokap gue tuh dia selalu bilang dia emang indigo, nyokap gue bilang gitu, dan dia tuh selalu bisa merasa bahwa seseorang tuh akan pergi. Tapi entah kenapa kalau itu saat ada di keluarga inti nyokap gue, kayak opa gue meninggal, itu nyokap gue bad feeling ngerasa, tapi pas kakak gue dia nggak ngerasa sama sekali. Baru setelah kakak gue meninggal, nyokap gue kayak ngerasa kayak ternyata kakak gue tuh lagi said goodbye gitu. Ada sih respon buruk paling dari temen gue sendiri pas SMP itu, kayak itu baru-baru banget itu kan, soalnya lagi baru banget nabur abu kakak gue ke laut juga. Kayak gue lagi kencing gitu kan di WC, terus dia kayak dateng kayak intinya dia ngejek gue kayak, lu ngapain sih berharap banget. Soalnya pas itu emang gue lagi di sekolah tuh emang lagi down banget juga kan. Basket gue jalan tapi pendidikan gue agak kurang gitu nilai-nilai. Dia kayak ngomong kayak, lu ngapain sih coba berusaha, itu kayak lu udahlah lu quit aja ngampus gitu-gitu, ujung-ujungnya juga lu sama kakak lu gitu. Media-media berita itu memberikan image yang jelek gitu loh, kayak nyokap gue di interview tentang apa, mereka nangkepnya apa, kayak nangkepnya di berita itu cuma gara-gara cewek kakak gue meninggal melakukan bunuh diri itu kan. Padahal sebenarnya nggak, nyokap gue aja ceritanya tuh lengkap banget soalnya kayak kronologi bla bla bla, dan orang maksudnya nggak kompeten banget itu jurnalis yang nge-interview nyokap gue. Perlu dihindari sih asumsi-asumsi kita sama hidup orang ya. Jadi apapun yang kita yakini sebagai nilai yang benar, nilai yang baik, yang menjadi bahagia gitu, ataupun misalnya nilai-nilai terkait perilakunya kok kayaknya gitu banget sih, buruk banget atau kayak apa, ya nilai-nilai itu disimpan dulu lah. Ketika seseorang datang ke kita dengan keluhannya, penderitaannya, ya itu yang diutamakan gitu. Jadi lapangan belakang itu ada tembok. Nah itu gue sering nge-graffiti di situ sama kakak gue, kayak gambar-gambar. Gue nggak jago ya, cuma bisa nulis-nulis doang. Kakak gue yang jago, makanya paling ujung-ujungnya dia ngambil di kafe ya. Dia ngejago graffiti dan mural. Dan gak di rumah doang, paling juga biasanya jalan tol, mural, aneh-aneh gitu. Kemanapun lah ada dinding kosong, gas gitu kan.
Dulu gue sering banget sih main basket sama kakak gue di lapangan belakang rumah gue. Yang biasanya one by one gitu kan. Terus biasanya kan ring gue kan yang bisa dipendekin gitu ya. Jadi kalau udah mulai mager nih, udah males main serius, by one-nya kita turunin ringnya gitu sampai kita bisa ngedeng gitu. Jadi kayak dunk kontes, kayak ala-ala dunk kontes gitu. Gue gak akan pernah lupa sama musik videonya nih. Langsung play ya. Langsung ya. Now the story begins. There's a such a sin. Need to take what's mine until the end of time. We were born in friends before the story ends. And I will take what's mine. Dreams when I would never decide. Oh, well, I've been so drunk for too long. I was weak with fear that something would go. Nah, kalau metal, kakak gue kan banyak kayak dengerinnya ya. Tapi yang paling memorable tuh lagu ini. Karena gue kan gak terlalu suka dengerin lagu dari musik video kan. Itu kayak zaman-zaman baru YouTube deh. YouTube baru ada deh. Iya, 2000 berapa ya? Aduh, pokoknya awal zaman-zaman A7X di play di semua warnet lah. Parah. Nih, itu kalau berdasarkan cerita nyokap gue dan kakak gue juga. Jadi dulu kakak gue tuh benci banget sama gue sebelum gue lahir. Karena dia kayak takut nggak dianggap gitu loh. Ya kan? Terus akhirnya dia kayak pas gue udah mau lahir tuh kata nyokap gue sama kakak gue cerita. Dia langsung sama oma gue ke rumah sakitnya itu. Sama oma gue ke rumah sakitnya tuh mampir dulu gitu kayak beli hadiah gitulah. Nah kakak gue beliin ini. Nah semenjak saat itu sampai sekarang pun gue kalau kemana-mana keluar kota nggak sampai sekarang sih. Paling sebelum SMA lah, pas sampai SMP itu kayak gue mau ke Bali, gue mau kemanapun. Ini pas kakak gue masih ada, ini selalu gue bawa. Kayak gue mau ke Bali, gue bawa ini. Gue mau keluar kota, gue bawa ini. Mau luar negeri, gue bawa ini. Kemana-mana gue bawa ini. Pokoknya ini bener-bener boneka favorit gue. Nah makanya pas gue dari Surabaya mau pindah Jakarta, hal pertama yang gue packing ini, gitu sih. Emang ini soalnya berharga banget. Ini yang paling mengingatkan gue sama kakak gue. Tuh. This is not a crime. This is not a taboo. This is not something that you have to be ashamed of. This is a very normal human experience. Dan kalau memang itu bagian dari human experience dan human life, ya harusnya memang dibicarakan dengan cara yang tepat. Itu yang perlu diperhatikan memang. Paling tahun ini itu dimana kan gue tahun ini emang sedang merasakan kebahagiaan gue yang paling full kan. Dimana gue achievement gue akhirnya bisa dapat semua. Itu paling pertama gue rasakan kangen terberat selama berapa tahun ya? 5 tahun gue di Jakarta. Gue baru merasakan kangen terberat sama kakak gue itu pas tahun ini sih. Pertama saat gue ulang tahun. 3 kali berarti. Pertama saat gue lagi galau tahun lalu. Itu dimana gue di umur 19 tahun gue sedang di tahun lalu gue lagi terpuruk banget. Gue mikir kayak kakak gue cuma sampai 19 tahun, apa gue juga sampai 19 tahun juga ya. Masalah gue juga lagi sama persis sama kakak gue jokalnya. Di situ gue kangen banget, terus gue berdoa, terus gue nyaman. Dan di tahun ini itu kangen juga saat gue ulang tahun. Dimana gue baru sadar, bangsat, gue lebih tua dari kakak gue anjing. Iya kan, gue 20 tahun men. Gue 20 tahun di bumi gitu loh. Maksudnya gue lebih tua dari kakak gue di bumi gitu loh. Itu bener-bener, akhirnya gue ngepost foto di IG kan. Tuh kayak, gue teringat sama kakak gue kayak, gue merasa bangga dengan kakak gue dan gue harap dia bangga sama gue. Dan kayak 2 hari lalu deh, gue juga kayak gitu. Gue sempat mengingat dengan segala achievement gue di tahun ini, melihat 2019 gue caur banget, dimana gue mendapatkan banyak banget keinginan gue lah. Ya, kalau terkait dengan melampaui masa-masa gelap ya, memang kadang sulit karena kita mungkin udah sekian lama terbiasa dengan dalam kondisi gelap tersebut.
karena ya nggak ada lagi yang mendengarkan gitu, nggak ada lagi yang rasanya kita bisa percaya untuk mendengarkan juga. Satu-satunya yang hadir ya pemikiran-pemikiran pengen mati itu. Pada akhirnya lagi-lagi ingat bahwa ini rasa sakitmu yang bicara, bukan yang sebenarnya kamu inginkan, bukan yang sebenarnya kamu ingin capai. Kematian itu bukan sesuatu yang ingin kamu capai, tapi kamu ingin menghindari rasa sakit itu, dan mencari cara untuk meredakan rasa sakit itu adalah kuncinya. Gue nggak bisa bayangin sih kalau misalnya dia masih hidup nggak melakukan itu. Paling ya seperti biasa, dia kan bersama teman-temannya, paling nikah cepet sih, ngejar banget dia kan soalnya emang. Dan ya gue yakin dia pasti jadi anak-anak art jalanan gitu, yang berkarya bukan untuk uang, tapi emang untuk passionnya gitu. Dia kan orangnya passion banget soalnya emang kan. Tapi kalau misalnya suatu hari dia tiba-tiba muncul di pintu depan rumah gue gitu, ini misalnya dia udah melakukan ya, itu gue pasti bilang sih kayak, kakak bangga nggak ini aku bisa ngelewatin masalah kakak dulu, kayak gue bisa melakukan apa yang kakak tidak sempat lakukan gitulah. Gue melewati masalah gue untuk kakak gitu loh. Gue pasti bilang gitu sih, dan gue akan bilang terima kasih banget sama dia karena gue merasa selama ini dia mengawasi gue sih dari atas. Semua ini yang tahun ini gue dapatkan, itu gue percaya pasti gara-gara dia sih. Gara-gara dia ingin bantu gue, ingin bantu nyokap gue gitu sih.